Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Apria Tevani Nenggolan pada video pembelajaran pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas kembali mengenai automation testing menggunakan Selenium. Namun bedanya kali ini kita akan dibantu oleh sebuah framework testing yaitu Cucumber. Cucumber akan memudahkan kita dalam melakukan pengujian nantinya serta membantu pemahaman test case skenario antara si software development dan si business manager. Pengujian kali ini merupakan masuk ke dalam kategori BDD, yaitu Behavior Driven Development, di mana tes-tes akan diterjemahkan ke dalam bahasa alami ataupun natural language, di mana bahasa ini merupakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh kaum awam. Tapi pada bagian ini natural language yang dimaksudkan akan dibuat ke dalam bahasa Inggris. Tes-tes nanti akan dibuat ke dalam satu feature file, kemudian feature file ini akan mencakup satu ataupun lebih tes skenario. Cucumber akan berperan dalam menerjemahkan test case tersebut ke dalam bahasa pemrograman yang ditentukan, dan Selenium akan menjalankan test case tersebut ke dalam sebuah web browser. Dan pada praktikum kali ini, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman Java. Masih bingung sama penjelasan yang diberikan? Yuk, tonton terus dan selamat menyimak! Pertama sekali, kita akan menginstal plugin Cucumber pada Eclipse. Nah, caranya itu, pertama sekali kita buka dulu Eclipse kita. Kita membukanya pada workspace yang kemarin saja. Nah, kemudian ditampilkan seperti ini. Kita klik dari bagian help, kemudian install new software. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah link. Kita tambahkan add, kita pilih add di sini. Name-nya kita kasih dengan Cucumber. Dan location itu pada jika sudah silahkan oke. Nah, dia akan mencari dan ditemukan, maka akan ditampilkan seperti tampilan berikut ini. Centang bagian Cucumber Eclipse plugin, lalu klik next. Nah, jika seperti ini, kemudian klik next lagi. Nah, pilih I accept dan kemudian finish. Tapi ini masih dalam proses installing, bisa dicek pada sudut kanan bawah. Pastikan pada proses installing ini kalian terhubung ke internet yang stabil. Nah, jika muncul seperti ini, pop-up seperti ini, klik saja install anyway. Oke, dia minta restart, maka kita akan restart. Kita akan menunggu beberapa waktu. Nah, jika sudah ditampilkan Windows seperti berikut ini, itu artinya plugin yang sudah kita install sebelumnya sudah berhasil masuk ke dalam Eclipse IDE kita. Selanjutnya, kita akan mendownload beberapa jars yang dibutuhkan untuk menggunakan Cucumber, tapi pada bagian ini jars-jarsnya itu sudah akan dikirimkan bersamaan dengan modul pada CIS nantinya. Jadi kebetulan saya sudah mendownload jarsnya pada berikut ini, nanti silakan dibuka. Nah, inilah beberapa jars yang akan dibutuhkan untuk Cucumbernya. Jadi cara menambahkannya itu sama seperti praktikum sebelumnya, tapi sebelumnya kita buat sebuah project yang baru dengan nama Cucumber
Selenium. Nah, sama ya, kita menggunakan Java SE yang 1.8 dan kemudian kita finishkan saja. Jika sudah, klik kanan pada project, kemudian pilih build path dan configure build path. Nah, di sini silakan kita klik add external jars. Pilih di mana kalian simpan jars yang sudah kalian download sebelumnya. Kemudian Ctrl A supaya di sort semuanya dan silakan open. Nah, berikut jars-jarsnya sudah akan dimasukkan. Kemudian kita apply and close. Maka nanti semua jars yang kita tambahkan itu dapat dilihat pada reference libraries. Selanjutnya, kita akan membuat feature file menggunakan Cucumber. Nah, feature file ini digunakan untuk menguji seluruh kebutuhan user dalam yang dapat dipenuhi dengan menggunakan Gherkin syntax. Feature file itu dapat berisi satu ataupun lebih skenario test. Apa itu Gherkin syntax? Berikut merupakan link yang bisa kalian akses untuk mencari tahu apa sih sebenarnya Gherkin syntax. Jadi Gherkin syntax itu merupakan sekumpulan keyword untuk membuat struktur dan pendefinisian pada executable specification. Setiap keyword nanti akan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Namun pada praktikum ini kita hanya menggunakan bahasa Inggris. Yang ini. Nah, jadi Gherkin syntax ini ada dua keyword. Pertama ada primary keyword dan secondary keyword. Nanti primary keyword ini itulah yang kita gunakan untuk feature, mendefinisikan feature-nya apa, kemudian rule-nya jika dibutuhkan, kemudian example or skenario. Nah, ini yang akan kita pakai nantinya. Sintaks ini yang akan kita pakai nantinya untuk menuliskan tes-tes skenario kita dalam pengujian menggunakan Cucumber. Kemudian di bagian ini adalah secondary keywordnya. Kalian bisa baca lebih lanjut lagi pada link berikut ini, bisa diakses. Selanjutnya, kita akan menambahkan folder baru pada project yang telah dibuat Cucumber Selenium ini untuk menyimpan semua feature file kita. Nah, caranya klik kanan, new folder. Nah, folder name kita itu features. Kemudian finish. Pada folder yang dibuat nih, tambahkan sebuah file baru dengan extension .feature. New file. Nah, beri nama filenya itu myapp.feature. Finish. Akan ditampilkan beberapa snip code pada layar, sehingga ditampilkan tampilan seperti berikut ini. Namun kita akan ganti semua isinya. Kita akan hapus dulu. Kemudian silahkan ketikkan seperti kode berikut ini, menunjukkan skenario yang akan kita gunakan untuk menguji fungsi login pada aplikasi cheese.itdel. Nah, jadi feature-nya itu test for cheese ataupun cheese.del.ac.id. Nah, skenario-nya itu test login with valid credentials. Jadi pertama itu kita harus given dulu. Kemudian di sini, di sini kebetulan Firefox. Nah, kakak karena menggunakan Chrome saja. Chrome and start application. When I enter valid username and valid password, then I can login successfully. Jadi pertama nanti kita buka Chrome dan kemudian akan dibuka aplikasinya. Jadi ketika kita memasukkan valid name dan valid password, maka kita akan berhasil login pada cheese.del.ac.id. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi feature file ini, tapi kita harus membuat sebuah test runner atau main method
yang akan menjalankan feature kita nantinya. Maka caranya itu kita buat package baru pada projectnya, new package. Kemudian kita centang aja create package info.java. Finish. Beginilah nanti. Setelah itu pada package ini, runner ini kita tambahkan sebuah Java class yang baru dengan nama test runner. Setelah itu kita set public, kemudian tidak perlu yang lain lagi, silahkan di finish. Nah, pada kelas ini kita akan mengetikkan beberapa potongan code berikut ini. Berikut kode programnya, kemudian kita akan import mengimport library pada Cucumber-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menjalankan project ini dengan klik kanan, kemudian run as JUnit test. Kanan saja. Access. Nah, setelah kita merun test runner ini, maka hasil yang akan ditampilkan itu dapat kita lihat pada JUnit-nya itu seperti ini. Begini. Nah, pada bagian ini menunjukkan bahwa skenario kita pada myapp.feature ini tidak dapat dieksekusi karena feature filenya masih berisi plain text English, sehingga membutuhkan beberapa potongan code untuk mengarahkan do something dalam pengujian kita. Jadi pada konsol dapat kalian cek, di situ kita akan diarahkan untuk mengimplementasikan missing steps pada pengujian kita sebelumnya. Jadi di sini kita akan diarahkan, kita akan menggunakan snip berikut untuk sebagai skenario kita nantinya dalam pengujian selanjutnya. Kemudian kita akan membuat sebuah package baru pada project untuk menyimpan step definition script test kita. Jadi klik kanan, new package, beri dengan nama step definition, kemudian finish. Pada package ini kita akan membuat kelas baru dengan nama smoke test. Kemudian langsung kita finishkan saja. Nah, jadi pada konsol sebelumnya kita akan copy atau kita run ulang aja. Nah, ini kita run. Nah, jadi pada konsol ini kita akan copy dari given sampai then, kemudian kita pastekan ke si smoke testnya. Kita minimize saja semua. Jadi seperti inilah tampilannya. Jadi di sini ada beberapa kayak warning gitu. Jadi kita import givennya. Kita akan mengimport library yang dibutuhkan. Gambarnya diimport, kemudian CDN juga diimport. Nah, jadi seperti inilah kira-kira. Jadi library-nya sudah kita import dan kemudian kita hapus semua dummy code yang ada di sini. Jadi dummy code-nya itu ini. Kita hapus saja dulu, kita biarkan dulu kosong setiap functionnya.
Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan code berikut ini dan silakan mengikutinya. Oke, berikut kode program yang dapat diikuti. Nah, pada bagian ini kita import lagi si WebDriver. Kita menggunakan, karena kita mau mengeksekusi ataupun menjalankan website, jadi kita menggunakan WebDriver kembali. Nah, jadi akan seperti ini. Kemudian kita import juga untuk Chrome drivernya. Kita sudah import semuanya. Kita sudah import semua library yang dibutuhkan, dan pada bagian then kita akan menggunakan expert untuk mengklik nanti button loginnya. Jika kita sudah mengimport semua library yang dibutuhkan, pada given kita bisa cek. Di sini kita menggunakan, kakak menggunakan Chrome driver. Jangan lupa untuk menambahkan WebDriver ini, simpan dalam objek driver. Kemudian kita akan membuka si cheese-nya. Kemudian untuk mengisi username dan password, kakak menggunakan ID pada username, kemudian ID pada password. Untuk mengklik button loginnya, kakak akan menggunakan expert pada button login. Sehingga dari kode program yang udah kita tuliskan berikut ini, jika diperhatikan pada skenario yang sebelumnya dibuat, skenario tersebut menjelaskan step definition. Ini step definition yang diubah dalam bentuk Java pada kelas smoke test kayak gitu. Kemudian kita akan mengedit file test runner yang ini. Pada bagian ini kita akan menambahkan step definition yang tadinya udah kita buat pada feature files. Sama dengan step definition. Oke. Ini merupakan folder penyimpanan feature file kita. Jika sudah seperti ini, kita akan menjalankan si smoke test.java ini pada testrunner.java. Jadi kita klik kanan test runnernya, dan kita run as di unit test. Kemudian kita tunggu hasilnya, maka dia akan membuka si driver secara otomatis, dan cheese akan dibukakan. Kemudian username sama password kita akan di input secara otomatis dan akan ditampilkan tampilan website seperti berikut ini. Jadi pada JUnit-nya dapat kita cek bahwa skenario yang sudah kita buat itu berhasil dieksekusi dan hasilnya akan seperti ini. Sintaks-sintaks yang digunakan pada Cucumber Framework ini tidak berbeda jauh dengan Selenium yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang membedakan itu kita dimudahkan dengan adanya si feature file ini. Jadi misalnya kita mau mengeksekusi nih website cheese. Jadi dalam satu feature file ini kita bisa menguji beberapa skenario. Skenario misalnya kita mau tes login, kemudian kita mau logout, kemudian kita mau mengakses informasi atau pengumuman yang ada di cheese. Jadi itu bisa ditambahkan di sini. Nah, jadi nanti di test runner-nya hanya seperti ini aja. Jadi nanti pada bagian smoke testnya ini nanti yang akan kalian tambahkan apa-apa aja. Jadi kalau misalnya tadi kan di sini skenario seperti ini. Jadi ada given, when, then. Nah, kalau misalnya ada dua skenario, maka akan ada 2 kali dilakukan given, when, then ini. Jadi nanti di bawahnya ini aja jika sudah berhasil tambahkan aja lagi. Setelah then itu given, when, then. Begitu seterusnya. Dan sesuaikan urutannya dengan skenario yang udah kalian buat pada feature filenya kayak gitu, supaya datanya itu juga sinkron. Mungkin itu saja beberapa cara yang dapat disimulasikan dari penggunaan Cucumber menggunakan Selenium pada Eclipse IDE. Untuk tugasnya bisa dilihat
Di sini, jadi kalian silahkan uji satu website, sama bisa websitenya bisa seperti yang minggu kemarin dengan menggunakan 5 fitur ini. Silahkan ujilah itu menggunakan Cucumber dan Selenium. Kemudian nanti buatlah sebuah report yang berisi skenario dan step definition dari setiap fungsi ataupun fitur yang telah berhasil di testing. Kemudian setiap hasil yang kalian dapatkan silakan di screenshot dan dimasukkan ke dalam template dokumen yang akan diberikan nantinya pada CIS. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga hal-hal yang disampaikan dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk pengerjaan tugas-tugas ke depannya. Jangan menyerah, tetap semangat dalam belajarnya, dan pintarlah dalam membagi-bagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya juga. Selamat belajar dan semangat!